Sebuah manukrip dari Kerajaan Islam Aceh Bandar Darussalam telah ditemukan di Perpustakaan Universiti Kebangsaan Malaysia. Manukrip ini merupakan wasiat Sultan Aceh kepada pemimpin-pemimpin Aceh pada 1913 Hijriah pada tanggal 12 Rabiul Awal hari Ahad bersama 23 Juli 1507. Isi buku tersebut ialah sebuah kunci untuk rakyat yang disimpan oleh raja-raja Aceh terdahulu untuk generasi Aceh di masa yang akan datang. Isi dalam buku tersebut hanyalah seuntai wasiat sekaligus nasihat yang dipersembahkan kepada anak cucu generasi Aceh selanjutnya. Apa yang dilakukan oleh rakyat Aceh dahulu dalam keseharian mereka sehingga Aceh punya hari yang indah nan gemilang. Satu hal yang perlu dicermati bersama adalah saat Kerajaan Aceh Bandar Darussalam berdiri, Sultan Ali Mughal Hayat Shah mengisytiharkan The Aceh Code atau Pohon Kerajaan Aceh. Aceh Code ini merupakan 21 kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh rakyat Aceh pada saat itu. Beginilah transliterasi manukrip dari Kerajaan Islam Aceh Bandar Darussalam yang bertajuk Ya Karimal Akhlaq Ya Rasulullah Kewajiban rakyat Kerajaan Islam Aceh Bandar Darussalam. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, maka inilah pohon Kerajaan Aceh Bandar Darussalam. Mulai terdiri Kerajaan Aceh Bandar Darussalam yaitu pada tahun 913 Hijriah pada tanggal 12 Rabiul Awal hari Ahad bersama 23 Juli 1507 atas nama yang berbangsawan bangsa Aceh yaitu Paduka Seri Sultan Alauddin Johan Ali Ibrahim Mughal Hayat Shah Johan Berdaulat. Maka pohon kerajaan mulai tersusun oleh yang berbangsawan tersebut hingga sampai kepada kerajaan putranya yang kuat yaitu Paduka Seri Sultan Alauddin Mahmud Al-Qahar Ali Riyad Shah. Kemudian hingga sampai pada masa kerajaan cicitnya yaitu raja yang lang gemilang gagah perkasa yang masyhur Al-Mulakab Paduka Seri Sultan Al-Mukarram Sultan Alauddin Mahkota Alam Iskandar Muda Perkasa Alam Shah Johan Berdaulat Zilullah Fil Alam, yaitu telah ijma' keputusan sabda muafakat Kerajaan Aceh Bandar Darussalam berserta alim ulama dan hulu balang dan menteri-menteri, yaitu telah ditetapkan dia dan telah didaftarkan dan yaitu dengan sahih, sah dan muktamad dengan memberitahu dan diperintahkan dia dengan mengikuti dan menurut menjalankan dan melaksanakan oleh seluruh pegawai-pegawai Kerajaan Aceh Bandar Darussalam dan jajahan takluknya, yaitu diwajib difayahkan di atas seluruh rakyat Aceh Bandar Darussalam dan jajahan takluknya bahwasanya kita semuanya satu negeri bernama Aceh dan berbangsa Aceh dan berbahasa Aceh dan kerajaan Aceh dan alam Aceh, yakni satu negeri, satu bangsa dan satu kerajaan dan satu alam dan satu agama, yakni Islam dengan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW atas jalan Ahlussunnah wal Jamaah dengan mengambil hukum daripada Al-Quran dan hadis dan kias dan ijma' ulama Ahlussunnah wal Jamaah dengan hukum, dengan adat, dengan resam, dengan kanun, yaitu syarak Allah dan syarak Rasulullah dan syarak kami bernaungan di bawah alam merah cap pedang lukisan warna putih yang berlindung di bawah panji-panji syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh yang lelaki lagi mukalaf dan bukan gila, yaitu hendaklah membawa senjata kemana-mana pergi berjalan siang malam, yaitu pedang atau sikin panjang atau sekurang-kurangnya rincung tiap-tiap yang bernama senjata. Kedua,
tiap-tiap rakyat mendirikan rumah atau masjid atau balai-balai atau menasah, maka pada setiap tiap tiang di atas puting di bawah bara hendaklah dipakai kain merah dan putih sedikit, yakni kain putih. Ketiga, diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh, yaitu bertani, utama lada dan barang sebagainya. Keempat, diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh mengajar dan belajar pandai emas dan pandai besi dan pandai tembaga berserta ukiran bunga-bunga. Kelima, diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh yang perempuan, yaitu mengajar dan belajar membikin tepun atau tenun, bikin kain sutra dan kain benang, dan menjahit dan menyulam dan melukis bunga-bunga pada kain pakaian dan barang-barang sebagainya. Keenam, diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh belajar dan mengajar jual beli dalam negeri dan luar negeri dengan bangsa asing. Ketujuh, diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh belajar dan mengajar ilmu kebal. Kedelapan, diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh yang lelaki mulai taklif syarak umur 15 tahun belajar dan mengajar main senjata dengan pendekar, silet dan barang sebagainya. Kesembilan, diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh dengan wajib belajar dan mengajar ilmu agama Islam syariah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas al-marik atau berpakaian mazhab al-sunnah wal jamaah ajma'in. Kesepuluh, diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh menjauhkan diri daripada belajar dan mengajar ilmu kaum 72 yang di luar ahli sunnah wal jamaah ajma'in. Ke-11, sekalian hukum syarak yang dalam negeri Aceh diwajibkan memegang atas jalan mazhab Imam Syafi'i di dalam sekalian hal ehwal hukum syarak syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mazhab yang tiga itu apabila mudarat maka dibolehkan dengan cukup syarat atau syarat. Maka dalam negeri Aceh yang sahih sah muktamad memegang kepada mazhab Syafi'i yang jadid. Ke-12, sekalian zakat dan fitrah di dalam negeri Aceh tidak boleh pindah dan tidak diambil untuk buat bikin masjid-masjid dan balai-balai dan menasah-menasah. Maka zakat dan fitrah itu hendaklah dibahagi 8 bahagian. Ada yang mustahak menerimanya masing-masing daerah pada tiap-tiap kampung. Maka janganlah sekali-sekali tuan-tuan zalim merampas zakat dan fitrah hak milik yang mustahak dibahagi 8. Ke-13, diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh membantu kerajaan berupa apapun apabila fardu sampai waktu datang meminta bantu. Ke-14, diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh belajar dan mengajar mengukir kayu-kayu dengan tulisan dan bunga-bunga dan mencetak batu-batu dengan beberapa banyak pasir dan tanah liat dan kapur dan air kulit dan tanah bata yang ditumbuk serta batu bata karang dihancur semuanya dan tanah diayak, itulah adanya. Ke-15, diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh belajar dan mengajar indang mas di mana-mana tempatnya dalam negeri. Ke-16, diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh memelihara ternakan seperti kerbau dan sapi dan kambing dan itik dan ayam, tiap-tiap yang halal dalam syarak agama Islam yang ada memberi manfaat pada umat manusia diambil ubat. Ke-17, diwajibkan ke atas sekalian rakyat Aceh mengerjakan khanduri maulud akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 bulan 10 hari waktunya supaya dapat menyambung silaturahmi kampung dengan kampung, datang mendatangi, kunjung mengunjungi, ganti berganti makan khanduri maulud. Ke-18, diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh bahawa hendaklah pada tiap-tiap tahun mengadakan khanduri laut, yaitu di bawah perintah Amirul Bah, yakni Panglima Laut.
19. Diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh mengerjakan kanduri belang pada tiap-tiap kampung dan mukim masing-masing di bawah perintah Panglima Menggau dengan kejurun belang pada tiap-tiap tempat mereka itu. Ke-20. Diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh bahawa tiap-tiap pakaian kain sutra atau benang atau payung dan barang sebagainya yang berupa warna kuning atau warna hijau tidak boleh memakainya, kecuali yang boleh memakainya yaitu kaum Bani Hashim dan Bani Muttalib, yakni sekalian Syarif-Syarif dan Said-Said yang turun-menurun silsilahnya daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin, keduanya anak Sayyidatina Fatimah Zahra Nisa al-Alamin alaihi salam binti Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad, dan warna kuning dan warna hijau yang tersebut yang dibolehkan memakainya yaitu sekalian kaum keluarga ahli waris kerajaan Aceh, sultan yang raja-raja dan kepada yang telah diberi izin oleh kerajaan dibolehkan memakainya kepada siapapun. Ke-21. Diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh bahawa jangan sekali-kali memakai perkataan yang hak kerajaan. Pertama, titah. Kedua, sabda. Ketiga, karunia. Keempat, nugerahi. Kelima, murka. Keenam, daulat. Ketujuh, seri paduka. Kedelapan, harap mulia. Kesembilan, paduka seri. Kesepuluh, singgah sana. Kesebelas, tahta. Kedua-belas, duli hadrat. Ketiga-belas, syah alam. Keempat-belas, seri baginda. Kelima besar permaisuri. Ke-16 maka demikian sabda muafakat yang sahih sah muktamad daripada kerajaan Aceh Bandar Darussalam adanya. Maka hendaklah menyampaikan sabda muafakat keputusan kerajaan kami oleh hulu balang menteri kami kepada sekalian rakyat kami ke seluruh Aceh, yaitu daerah-daerah dan mukim-mukim dan kampung-kampung dan dusun-dusun timur dan barat, Tunong dan Baru, kepada sekalian imam-imam dan kejurun-kejurun dan datuk-datuk dan kecik-kecik dan wakil-wakil dan sekalian orang yang tuha-tuha dan muda-muda, sekalian orang yang ada jabatan masing-masing besar dan kecil menurut kadarnya dan ilmunya. Yaitu mudah-mudahan insya-Allah ta'ala dapat selamat bahagia sekalian umat manusia dalam negeri Aceh Bandar Darussalam khasnya dan Aceh jajahan takluk amnya, yaitu siapa yang menjadi manusia yang baik dan berkelakuan yang baik serta tertib sopan majelis dan hormat mulia yang sempurna dengan berkat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya terpeliharalah bangsa kami Aceh dan negeri kami Aceh daripada mara dan bahaya dengan selamat sejahtera bahagia sepanjang masa dan jauh daripada lembah kehinaan dan kesusahan sepanjang hidup. Supaya terpeliharalah negeri kami Aceh dan alam kami Aceh dan bangsa kami Aceh dengan usaha yang banyak supaya dapat mesra kesenangan bersama-sama, yaitu antara rakyat dengan kerajaan dengan bersatu seperti nyawa dengan jasad, serta dengan takwa dan tawakal kepada Allah Ta'ala dengan menahan sabar daripada kepayahan, maka tentu akhirnya insya Allah Ta'ala dapat jadi bajikan bersama-sama dengan saudara-saudara Islam yang dalam negeri Aceh dengan berkasih-kasihan dengan mengikuti syarak Allah dan syarak Rasul dan syarak kerajaan Sanah 1272 Hijriah 1855 Masehi. Inilah pesan wasiat Raja Aceh di masa silam untuk rakyat Aceh dan generasi selanjutnya. Sedangkan dalam buku tersebut masih sangat banyak nasihat-nasihat lain dan hikayat Aceh di masa silam, sebagaimana seorang ulama yang tersebut dalam buku tersebut telah menulis sebuah hikayat yang intinya dalam hikayat tersebut ulama itu memprediksi akan kondisi Aceh di masa akan datang. Akhir dari hikayat ulama tersebut mengatakan yang intinya Aceh akan kembali maju pada satu masa. Pada masa itu jika lamit akan kembali kepada lamit dan yang hak akan kembali kepada mereka yang berhak menerimanya.
Dari 21 pesan-pesan raja di atas, secara detail dapat disimpulkan bahwa dalam nasihat-nasihat itu mengandung 5 nilai hidup utama yang islami yang itu menjadi falsafat dan prinsip, yaitu amanah. Amanah dipresentasikan dalam pasal 17, 18 dan 19. Berani terangkum dalam pasal 1, 7 dan 8. Disiplin terkandung dalam pasal 2, 9, 10, 11, 12 dan 13. 4. Rajin ditemukan dalam pasal 3, 4, 5, 6, 14, 15 dan 16. 5. Setia pula dapat kita lihat pada pasal 20 dan 21. Dari kelima pesan inilah terlukis seberapa sayangnya raja-raja dan ulama-ulama Aceh di masa silam dalam menjaga hak tanah yang suci yang sudah lama mereka perjuangkan, dan sebagai rasa cintanya kepada generasi selanjutnya, mereka mempersembahkan untayan nasihat yang sangat bermanfaat dan tak ternilai harganya. Maka sesudah habis mendengar kabar, maka ulama telah bertanya padanya jika wasiat itu diabaikan, maka menangislah Seri Baginda Sultan, sebab karena sayangnya kepada umat manusia pada masa yang akan datang, serta Seri Baginda dalam tangisannya mengucapkan sabda dengan kata syair yang amat dalam, maksudnya lagi nasihat yang sangat baik tujuannya dan amat luas maknanya, yaitu inilah bunyi syair nazamnya. Jitukah alim dengan jahil, jitukah adi dengan inaya, jitukah murah dengan bakhil, cita akan zahir bak raja-raja. Jitukah taat dengan maksiat, jibuh anemit ke urang tuha, jitukah yang le, jimita yang nin, tamsi anemit yang tuha-tuha. Jitukah iman, jitung murtad, asai na pangkat megah ngan kaya. Jitukah yang terang, jitung yang seput, jitim merebut tua ke desa. Jitukah makmu, jitung de trau, urang yang bakau tekala wala. Jitukah senang, jitim tung susah, pengget fitnah musunuh kadar. Jitukah megah, jitung hinaan, ineng ngen agam malaya jihana. Jitukah luah, jitim tung picik, tanda mubalik kerajaan raja. Ditukar kanaah, jitim luba, alamat tanda akaitan lisi. Jitukah sihat, jitung penyakit, jitim musakit dengan harta. Jitukah aman, jitim tung kacau, nibak bala pebala dengan saudara. Oh aki nangro letat ban macam, saboh yang asai, saboh yang hana. Dalam syurga hidih yang asai, penolong Tuhan ke mukmin dumna. Yang dalam dunia sino tan asai, munanjih badan mengubah rupa. Sejarah telah membuktikan tak kala Aceh Kodo diimplementasikan secara terus-menerus, ia membawa kegemilang bagi Aceh. Manakala Aceh Kodo diabaikan, sedikit demi sedikit Aceh mengalami kemunduran sampai pada titik nazir. Melihat situasi di Aceh sekarang, saya merasa sudah waktunya Aceh Kodo sebagai warisan indatu kita yang sangat berharga untuk kembali disosialisasikan dan diaplikasikan. Tentunya setelah dimodifikasi dan disesuaikan dengan kondisi terkini dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat Aceh. Bila hal ini dilakukan, insya Allah kegemilang yang telah dicapai Aceh dalam bidang politik, ekonomi, agama dan budaya di masa lampau akan kembali terulang. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalam.